Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar di kelas 5 tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. 2. Dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Baiklah, mari kita mulai pelajaran kali ini. Ayo mengamati, perhatikan gambar ekosistem darat berikut. Yang pertama, ekosistem hutan hujan. Yang kedua, ekosistem sungai. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Keempat, ekosistem gurun. Kelima, ekosistem tundra. Dan yang keenam, ekosistem taiga. Tahukah kalian kira-kira hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem di atas apa saja ya? Kasih tahu nggak ya? Mari kita lihat bersama-sama. Pada ekosistem hutan hujan ada binatang harimau dan monyet. Ekosistem sungai ada ikan. Ekosistem padang rumput ada binatang kuda dan rusa. Pada ekosistem gurun ada unta dan kalajengking. Sedangkan pada ekosistem tundra ada binatang tupai dan kelinci. Dan yang terakhir, ekosistem taiga ada binatang burung gagak dan beruang hitam. Dari beberapa ekosistem di atas, dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya? Mengapa mereka harus saling bergantung? Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan juga bergantung kepada komponen tak hidup? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tersebut? Sekarang, perhatikan gambar rantai makanan berikut. Padi sebagai tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Padi memerlukan cahaya matahari dan air untuk hidup. Kemudian, padi dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang akan dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Setelah itu, katak akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular akan dimakan oleh elang dan elang disebut sebagai konsumen tingkat 4. Setelah elang mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh jamur dan jamur disebut sebagai pengurai. Bangkai elang yang telah diuraikan oleh jamur dapat digunakan sebagai pupuk untuk tumbuhan hijau. Peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam disebut rantai makanan. Selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis komensalisme, dan 3. Simbiosis parasitisme. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, tawon dengan bunga dan kupu-kupu dengan bunga. Tawon dan kupu menghisap sari bunga dan tanpa sadar mereka membantu penyerbukan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak rugi. Contohnya,
Di laut, ikan hiu dan ikan pe selalu didampingi oleh remora. Ikan hiu tidak dirugikan, sedangkan ikan remora mendapat sisa daging makanan hiu, serta aman dari serangan predator lain. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu mendapatkan untung sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya, manusia dengan kutu rambut. Manusia dirugikan karena darahnya dihisap oleh kutu rambut, sementara kutu rambut diuntungkan karena mendapat makan. Tugas kalian kali ini adalah 1. Buatlah sebuah pamflet tentang simbiosis. 2. Buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sebelum mengerjakan tugas, tahukah kalian apa itu pamflet? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, akan terlihat lebih kecil atau dapat juga disebut selebaran. Anak-anak, mari perhatikan contoh pamflet berikut. Pada gambar pamflet yang dicentang merupakan gambar pamflet yang benar, sedangkan untuk gambar pamflet yang disilang merupakan gambar pamflet yang salah. Sedangkan yang dimaksud cerita non-fiksi adalah cerita yang bukan karangan atau khayalan, melainkan kenyataan. Anak-anak, sekarang kalian baca dan pelajari contoh teks non-fiksi pada buku siswa halaman 86. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan pamflet dan cerita non-fiksi? Tugas berikutnya, bacalah buku siswa halaman 88 teks yang berjudul Alam dalam Tarian. Kemudian, kalian jawab pertanyaan halaman 89 berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu guru ada pantun untuk kalian. Minggu pagi pergi ke pasar, jangan lupa membeli roti. Tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.